Oke, pertama-tama kenalin, aku Atalah dari unit KMI, atau lebih tepatnya dari divisi media, angkatan 2019. Kenalin, aku Muhammad Ihsan Saifuddin, bisa dipanggil Ihsan, dari angkatan 2020, dari bidang minat dan bakat. Halo, perkenalkan, nama aku Amalia Rizky Sabile, dari bidang Kepsos, angkatan 2019. Dipanggilnya? Kiam. Hai, kenalin nama aku Nofta Sukmardila, biasa dipanggil Nofta, dari bidang PSDM, jadi staf divisi pengembangan potensi. Halo, nama aku Muhammad Faisal Rizwa, aku dari bidang riset dan keilmuan Himaparta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nevia Nur Fitri dari angkatan 2020 dan dari staf unit pengendali internal. Assalamualaikum teman-teman. Hai, aku Elsa Zarah Giantama dari bidang KMI angkatan 2019. Kenalin, nama aku Dava Yoga Nur Pratama, biasa dipanggil Yoga aja. Aku dari PTRP angkatan 20 dan pada Himaparta Ruang Juang ini aku dapat amanah sebagai staf di bidang PSDM Himaparta. Oke, kenalin, nama aku Muhammad Farhan Gusman, biasa dipanggil Gusman, dari angkatan 2020, dari bidang Liskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Haikal Amar, biasa dipanggil Haikal, dari angkatan 2019, bidangnya dari Ekobis. Aku Inggit Dian Zulfiana Putri, biasa dipanggil Inggit. Aku dari angkatan 2020, dari unit pengendali internal. Kenalin, aku Anita Mustazansari, biasa dipanggil Tata, dari bidang minat dan bakat, dari angkatan 2019. Hai, perkenalkan, nama aku Zefrina Nindya Jayanti, dari bidang ekonomi dan bisnis, dari angkatan 2019. Halo, aku Faraini Zahra dari bidang Kepsos angkatan 2019. Kanitaku Aisyah Umi. Agak berat sih ini, enggak berat. Pertama tuh kesannya dia galak, pasti semua orang tahu dia galak. Terus, tapi kalau untuk masalah bisnisnya jago sih dia. Pemikirannya sangat-sangat out of the box gitu. Terus, tapi dia kurang mengayomi gue sih sama anak-anak juga. Aduh, enggak sih. Tapi dia oke lah, keren pokoknya. Jadi lebih banyak kerennya atau lebih banyak galaknya? Seimbang, balance gitu. Oke, kalau aku rasain itu gimana ya? Aku ngerasa kayak bukan kabitku sendiri, tapi lebih ke kakakku sendiri. Jadi tuh kayak gimana ya, dipimpin sama kakakku sendiri, jadi kayak aku bisa cerita, aku bisa keluh kesah ke beliau, ke dia, apapun masalahnya. Dengan kabitku itu jadi kayak gak kabit, kayak kakak sendiri gitu. Kalau yang aku rasain, mungkin itu sih. Tapi pernah kesel nggak? Kalau kesel, ya pernah sih, pasti pernah. Karena kayak kok, ya namanya udah anggap seorang kakak, kok hilang kakakku kemana? Gak ada di bidangku, itu sih. Itu. Namanya? Ya itulah Mas Arja ya. Masya Allah, bahagia banget, gak ada yang bisa nandingin Ayu. Pokoknya Kepsos tanpa Ayu tuh SOS. Nggak ada capnya ya? Gimana? Belajar. Kurang banget deh gak ada Ayu. Gimana dari aku pribadi dipimpin oleh Kak Fadil ya, kabit aku. Untuk personal sih so far aman-aman aja, cuman mungkin ada beberapa hal yang kadang suka maksain mikir malam itu, cuman it's okay karena itu jadi ngelatih aku, oh kita harus dituntut untuk mikir cepat gitu. Berarti suka ada kakak ya? Ya suka dadakan, cuman aman aja, seru aja. Ya, dipimpin sama kabit yang santai sih. Aku menganggapnya Farid itu kabit yang santai. Dia menerima semua masukan. Jadi dia anaknya emang enak sih, terbuka gitu. Perasaan pertama seneng sih, soalnya kabit atau kanitnya juga open, baik gitu sama anak-anak bidangnya. Tapi yang kedua juga ada keselnya, ada sebelnya. Cuman ya balik lagi kan tiap manusia pasti pernah bikin kesel, bikin sebel gitu kan. Berarti lebih banyak kesel lagi? Iya, lebih banyak kesel. Tapi banyak senengnya kok, Pak. Rasanya campur aduk ya, karena semasa pengurusan kita ngelakuin kerjasama itu secara online, jadi nggak ngerasa terlalu gimana-gimana sih, mantap aja mereka itu.
Kalau dari aku sendiri terkait pimpinan kabit, tentunya sebagai staff kayak aku sendiri wajib lah ngerjain kabitku, di mana kabitku ngasih aku perintah, ngasih aku amanah, ngasih aku tuntutan kayak jalan yang lurus buat proker. Nah tapi dari itu juga aku juga dapat insight baru, dapat pelajaran di mana ternyata mimpin tuh nggak mudah, dan kita sebagai orang yang dipimpin tuh nggak boleh kayak ngeluh ini kabitnya nggak bener, ini kayak kurang bener, tuh nggak boleh, karena kita sebagai staff itu juga punya hak buat nuntut, emang punya hak buat nuntut, cuman kita sebagai staff kita punya hati juga kayak kita nggak bisa terlalu ekstrim buat menuntut, kita nggak bisa terlalu ekstrim buat terkadang ketika kita ada sebuah ide, ada sebuah gagasan untuk kita perjuangkan dalam kegiatan-kegiatan kita, itu terkadang kita dapat pengawasan, dapat yang namanya masukan, dan itu kalau emang beda ya udah kita harus bisa ngargain, entah tuh kayak itu kadang ini kan prokerku udah, tapi kita nggak boleh kayak gitu, karena yang namanya organisasi stabilitas kan lah antara profesionalitas dan juga keluargaan, mungkin gitu. Selama kepemimpinan Mas Farid ya di Riskel, itu kalau menurut aku pribadi itu orangnya santai, nggak terlalu tegang kalau ada rapat, ada proker pun yang berjalan. Kebanyakan proker kita yang akademik ya, jadi walaupun akademik kita tetap bisa santai dan nggak gopoh lah bahasanya gitu lah. Kabitku, Apri, orangnya santai sih, enak banget juga maksudnya mimpinnya, nggak terlalu serius, setiap rapat juga ada bisa ngebawa, bisa bikin suasana jadi santai gitu. Tapi di sisi lain juga dia orangnya tegas dan mungkin belak-belakan sih, kalau misalnya ada yang salah ya salah gitu. Mungkin aku kalau rasanya biasa aja sih sebenarnya, cuman ya bersyukur karena alhamdulillah kebetulan kan kandidat aku Kak Agus tipe orang yang terbuka, maksud welcome gitu ke orang-orang baru. Terus juga aku kan kebetulan juga di unit pengendalian internal kan dengan cara di lobbying gitu, jadi dari awal emang diajak ngobrol dulu, itu kayak gini ya, walaupun agak ngeprank dengan proker yang banyak. Tapi ya alhamdulillahnya Kak Agus juga tetap berusaha buat selalu ada kalau kita butuh, terus juga selalu support sih. Rasanya seru, terus challenging juga. Kok challenging sih? Seru, terus ada banyak hal-hal yang aku pelajari dari kabitku gitu sih. Nggak kesel emang? Itu kondisional sih. Berarti ada, pasti ada. Ya, dikit. Kabitku Apri ya, orangnya santai sih. Itu ya, kalau menurutku Apri itu lebih mentingin kegiatan kegiatan pribadinya anggota-anggotanya sih. Kayak misalkan kalau ada acara atau rapat atau tugas gitu pasti nanyain dulu ada nggak, misalkan hari ini bisa nggak. Kalau misalkan emang nggak bisa ya udah ganti anggota yang lain, atau pokoknya mentingin itu sih, hal-hal pribadinya anggota-anggota sih. Perhatian dong. Wah, kalau kabit aku kan Ayu ya. Ayu itu orangnya mengayomi anak-anaknya lah istilahnya. Kalau ada kesulitan tuh Ayu selalu bantu, selalu turun tangan sendiri. Dia yang bantu aku di proker-proker yang aku tanganin sih. Mungkin dari dua latar yang berbeda. Jujur seru, kayak nggak expect ternyata di proker-proker yang aku jalanin ada deket dan bisa ditanyain kayak gimana, diminta saran dan lain-lain kayak gitu sih. Kita bisa kok apa yang kurang dibetain dulu, mana yang dikerjain dulu. Oke, kita begitu guys. Jadi kayak orang kayak gini nih yang aku perluin buat diajak mikir. Jadi nggak yang gimana ya, tapi kasih solusi gitu loh. Dari Mas Bram yang profesionalitas banget, yang Mas Yuda memang kekeluargaannya sangat dijunjung tinggi. Bram itu sisi dewasanya, Yuda itu sisi keluarganya gitu loh. Jadi kayak seimbang banget gitu. Jadi kayak perpaduan yang unik gitu, perpaduan yang yang nggak bisa ditemuin di organisasi lain. Ya enak aja sih. Sebenarnya kalau boleh jujur aku kalau dari himpunan sih lebih sering lihat Bramnya sih daripada Yuda. Ada. Kayaknya sih ada. Ada kayaknya sih. Ya tentu ada. Ada sih, ada. Ada. Mungkin ada. Pastinya udah ada. Cinta ada sih. Oh ada. Yang paling terkenal mungkin tuh PSDM sama Mikat. Dari PSDM dan Mikat ya? Mikat PSDM. PSDM X Mikat. Mikat ke PSDM mungkin. Ya PO. Angkatanku tuh ada. Ya. Ada. Saya ya. Oh iya. Sokap ya, sokap. Iya.
ada mungkin Kahim kita Bramuli. Pertama tuh Kak Bram, Karena dia karismanya dapet. banyak kasih effort gitu. Ada kok ada. Soalnya tegas, terus jago beta. Iya itu sekretaris itu loh. Apa ya namanya? Prodi. Oh ya pasti ada. Bisa suka. Kok saya? Ya pasti ya cantik lah pasti. Nggak munafik ya? Nggak munafik ya, namanya perempuan itu cantik, baik. Tapi bohong enggak. Momen tak terlupakan. Mungkin pas Yang nggak terlupakan tuh pas jadi kakak pembimbing angkatan 2020. dilantik sebagai anggota tetap sebagai staff. Jujur gue kaget waktu pertama-tama ditawarin jadi Kadif KMI, Kadif Media. Karena gue tuh tidak punya skill apa-apa sebelumnya. Momen gak terlupakan itu pas ikut ngewawancarain peserta yang mau masuk di himpunan. Karena ya angkatan 2020 belum pernah ikut organisasi di kuliahan, tahu-tahu wawancarain cutting 19 anak 20. Jadi kan agak gimana gitu rasanya. Cuman yang rasa seneng sih, karena ngerasa superior aja gitu. Mesti masalah PDD. Kan jadi kayak tambahan ilmu juga, terus juga oh ini tuh berada di balik layar tuh susahnya begini. Momen-momen nyiapin banding UKT sama Ayu, bolak-balik dekanat, dioper-oper sama pihak dekanat, tapi aku tetap love you dekanat. Tolong cairin uangnya. Pembuatan jahim sama PDH nggak terlupakan banget sih sampai sekarang, bahkan ada yang belum bayar jahimnya, tolong ya yang belum bayar. Pokoknya pembuatan jahim PDH itu serunya ya pas waktu PDH-nya sama jahimnya datang, terus bolak-balik sama vendornya ada kesalahan lah atau inilah, sama yang paling penting itu tadi ya, yang belum bayar aku ngecatin sampai sekarang belum bayar juga. Ketua pelaksana di Himaparta Award. Waktu Himaparta Award Waktu Himaparta Award itu nggak terlupakan karena orang-orang menaruh kepercayaan kepada aku. Bisa ketemu bareng-bareng secara offline, terus latihan juga bareng-bareng secara offline, jadi feel-nya lebih dapat di situ, di momen itu. pengen nyari orang buat foto nggak ada gitu. Kok bisa nggak ada orang. Kok bisa. Berkesan sih, berkesan. Ya terus akhirnya ditemenin Bram kan, artisnya kan. Ya jadi benar langsung sih aku temenin, wah foto deh. Kebetulan nggak ada, emang mungkin nggak semuanya bisa datang ke Semarang kan, punya kesibukannya masing-masing dan nggak bisa foto aja, cuma nggak bisa foto aja. Nanti Vero bisa kali mungkin, semoga lah ya. Berdoa ya, doain. Mohon doanya semuanya. Tentunya banyak banget manfaat ya. Banyak. Manfaat yang aku dapetin ya? Iya banyak banget sih. Tentunya sangat banyak ya. Yang pertama ya banyak kenalan sama orang. Aku bisa lebih mengenal teman-teman semua. Kekeluargaan di himpunan kita, sepertinya kekeluargaan itu kental sekali ya. Aku latar belakang orang yang terlalu profesional, dan dari himpunan ini aku tahu gimana arti belajar arti kekeluargaan itu. Mungkin Bram juga di awal juga sering ngomong soal manajemen waktu. Menurutku lebih bisa memanage waktu juga sih. Sebelumnya aku di organisasi yang jarang berhubungan dengan akademik. Nah sekarang di Himaparta kebetulan masuk Riskel yang mengurus akademik di perkuliahan dan bagaimana cara tata masuk surat ke dekanat ataupun ke kampus seperti itu. Cara bonding ke sesama tim. Soft skill, hard skill kayak dari editing, video segala macam itu kan dari KMI. KMI keren pokoknya. Suatu kata untuk Himaparta, sukses. Sarangnya Debang. love. Keren. Dadakan. Cuan ya. Pesan untuk Mas Haikal tuh ke depannya nggak pasal lebih cuan lagi. Iya, harus lebih cuan dong. Dari Ekobis juga tulang punggung himpunan gitu. Uangnya bisa dipakai buat farewell kan. Farewell duitnya bisa. Iya dong. Tolong ya. Oh jangan di-spill, sorry. Kalau dua boleh gak? Kalau satu, kalau gitu belajar lah. Iya, aku tuh maksudnya yuk terus belajar. Mengesankan. Oke,
selamat datang di Q&A. Oke, selamat datang di Q&A. Perkenalkan nama, dari bidang apa, angkatan berapa, memberikan 4 pertanyaan dan tolong dijawab dengan sejujurnya dan selegowo mungkin. Silakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Bram Mulyadi Nisra Sinuraya di Himaparta 2021, di mana jadi ketua himpunan di Kabinet Ruang Juang. Oke, perkenalkan nama aku Yudaila Maulana, asal aku dari Rembang. Untuk di Himaparta 2021 ini, aku menjabat sebagai wakil ketua Himaparta mendampingi Mas Bram Mulyadi Nisra Sinuraya. Oke, rasanya memimpin teman-teman Fungsio menjadi sebuah kehormatan karena ini bisa dibilang kesempatan kedua setelah kemarin kepemimpinan di SMA. Jadi ini menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Bisa berkolaborasi dengan teman-teman fungsionaris, ada 6 bidang dan 1 unit, di mana dari ke-7 fungsionaris ini memiliki ide dan inspirasi yang berbeda-beda. Jadi untuk menyatukan ide dan inspirasi pun membutuhkan proses kayak gitu. Jadi itu tidak bisa dihilangkan dalam kita bermusyawarah, dan itu menjadi hal unik dalam kita bermusyawarah yang pasti di dalam rapat fungsionaris itu tersusun lebih dari 2 jam, bahkan bisa sampai 3 jam, karena memang ide dan inspirasi itu begitu banyak berdatangan dari setiap individu di fungsionaris. Menjadi pengalaman lah yang baru buat aku sendiri selama 1 tahun kepengurusan ini gitu, yang dimana mereka-mereka sendiri yang menjadi fungsio dan bantu aku sama Bram ini adalah orang yang memiliki kepribadian dan tipikal karakter yang berbeda-beda gitu. Dari mereka aku banyak belajar terkait kemampuan mereka sendiri tuh bermacam-macam, dan ngebantu aku banget, aku sama Bram khususnya dalam satu kepengurusan ini ke depannya gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang keren menurutku gitu, dan menguasai di bidang mereka masing-masing. Oke, momen yang nggak bisa dilupakan itu sebenarnya pada saat ada masalah di dalam fungsionaris kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang salah satu dari fungsionaris berniat untuk mengundurkan diri. Pada saat itu memang bingung untuk mencari penggantinya, tapi kita merasa bahwasanya sebuah masalah pasti memiliki jalan keluar, dan sudah dirundingkan, didiskusikan, dan ternyata setelah dipertimbangkan kembali dari si A tersebut ternyata masih punya keinginan untuk melanjutkan dan membersamai perjuangan di Kabinet Ruang Juang ini, dan akhirnya puji Tuhan fungsionaris tidak merubah formasinya, kita tetap komplit sebanyak 13 orang. Mungkin terkait itu di awal-awal gitu, yang dimana aku di situ masih tipikal orang yang baru dalam dunia organisasi, tapi udah dapat jabatan sebagai wakil ketua gitu. Dan di situ di saat aku masih beradaptasi terkait situasi dan juga budaya organisasi itu sendiri, ya di situ banyak mendapat masukan, kritikan dari teman-teman khususnya fungsio dan ketua aku sendiri Bram Muli gitu, gimana menjadi seorang wakil yang baik, yang mampu mengayomi dan mengerti tentang kepribadian anggota-anggotaku gitu. Dan juga mungkin terkait hal yang nggak bisa dilupain sendiri, ya mungkin saat acara-acara gitu, dimana di situ banyak banget gitu kita seru-seruan bareng, canda tawa bareng, kadang ada sedihnya, marah-marahan, dan itu menjadi sesuatu hal yang mungkin nggak bakal aku bisa lupain gitu sampai kapanpun gitu di dalam hidupku gitu. Oke, kalau ditanya enak atau enggak sih, sebenarnya enak aja, karena memang Yuda adalah sikap yang partner yang bisa dibilang fleksibel, apalagi aku adalah orang yang lebih dominan kayak gitu. Jadi ketika aku dominan dan Yuda itu mencoba menerima sikap dominanku, itu tuh menjadi salah satu hal yang enak menurutku, karena dari aku sendiri pun tidak perlu merubah lagi sikap dominan tersebut, yang tinggal let it flow aja, tinggal bagaimana kita bekerja dan bagaimana aku dan Yuda di setiap pengambilan keputusan itu mencoba mengkolaborasikan semuanya kayak gitu. Jadi baik dari sikapku yang dominan dan Yuda yang fleksibel, dan alhasil kita sudah sampai di titik ini sekarang gitu. Apa ya, bisa dibilang miris sih. Jadi itu miris apa ya, mirisnya gini, akunya tipikal orang yang 180 derajat beda sama Bram gitu, yang aku orangnya celelean segala macam, gak bisa serius, dan Bram orangnya yang serius gitu. Jadi bisa dibilang miris karena aku sering disiksa gitu sama Bram gitu. Jadi dimarah-marahin segala macam, ya awal-awal pasti gitu, lama-lama ya mungkin dia udah tahu terkait sikapku, dan aku juga pasti nyesuaiin terkait apa yang sebenarnya dia pengenin gitu, karena kita menjadi
wakil dan ketua kita harus saling mengerti satu sama lain, nggak bisa kita maksain kehendak kita satu sendiri gitu. Intinya jangan egois lah. Di saat ketua kita ingin apa dan kita orangnya seperti apa ya kita nyesuaiin gitu, dan di saat kita bisa ngerubah secara perlahan ya kenapa enggak gitu kan. Dan juga kesannya lagi tuh apa ya, luar biasa gitu, dimana Bram sendiri adalah seorang yang emang organisasi banget gitu menurutku gitu, dan dia paham terkait organisasi itu gimana, ini gimana, dan dia orangnya juga solutif, dan itu sangat membantu kita berdua dalam kepengurusan 1 tahun ini gitu. Kalau dibilang hal yang belum tercapai, sebenarnya secara target yang udah aku susun dari awal, memang yang dibawakan di Kabinet Ruang Juang ini bisa dibilang sudah terpenuhi ya. Semuanya udah tercapai berkat seluruh kawan juang. Kita ada 83 orang. Semuanya sudah tercapai. Paling yang salah satu yang belum tercapai, halo Aisyah, untuk podcastnya masih ditunggu sampai dengan sekarang. Jadi sisanya menurut Mas Bram udah tercapai? Ya, yes, benar banget. Ada gitu, terkait aku pengen kenal sama 83 pengurusku gitu, tapi mungkin sampai sekarang sendiri ada yang cuma kita kenal nama gitu. Dan itu dulu aku ada rencana buat ngadain seperti meet and greet sendiri gitu. Di saat aku lagi gak ngapa-ngapain, aku buka room gitu di Teams, dan pengen siapapun yang intinya pengen kenal lebih deket sama aku buat ngobrol gitu, karena kita juga sekarang online, kita gak bisa apa ya namanya, ketemu langsung gitu ya. Emang kalau yang aku bisa kenal anggotaku yang lain, staff-staffku itu yang emang udah mungkin udah ke Semarang gitu, tapi kan yang belum ke Semarang sendiri belum bisa menjangkau mereka gitu. Dan aku pengen manfaatin platform tim ini buat lebih deket sama mereka gitu, ngajak mereka ngobrol, kesukaan mereka apa gitu. Dan sampai sekarang mungkin karena mungkin ya dari aku sendiri belum ada waktu buat ngadain hal seperti itu, sampai sekarang mungkin belum tersampai. Dan satu lagi yang belum tersampai itu foto satu kabinet gitu, dan itu adalah impianku yang dari awal ngedirin ini dan belum kesampaian sampai sekarang gitu. Himaparta Jaya. Keluarga.